Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Sambang Tani TV. Para sedulur tani dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di Desa Candi Wulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, tepatnya di kandang domba milik Bapak Awal Subandi. Nanti kita bersama-sama akan berbincang-bincang dengan Bapak Awal seputar pemeliharaan. Nanti ada kiat-kiat khusus. Perlu saya informasikan juga bahwa kambing-kambing atau domba milik Bapak Awal ini sudah biasa menjuarai kejuaraan-kejuaraan di tingkat lokal maupun di nasional. Seperti apa sejarahnya dan bagaimana kiat-kiat khususnya, mari kita ngobrol dengan beliau. Selamat siang. Ya. Awal, sehat Pak? Ini Pak Awal, kami dari Sambang Tani TV Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga ya, ingin ngobrol dengan Pak Awal seputar kegiatan jenengan sebagai peternak domba di Kecamatan Kutasari. Bulan-bulan ini saja kan kami baru dapat informasi bahwa dombanya jenengan itu baru saja mendapat juara dua di kalau nggak salah ya. Nah ini nanti sebelum sampai ke situ mungkin awalnya dulu ini Bapak Awal itu kapan ini memulai usaha ternak dombanya? Kapan? Kayaknya sih tahun 2019. Oh 2019. Juli lah. Juli 2019. Mulai merintis, setiap beli 1 ekor 2 ekor. Kenapa tertarik dengan domba? Kenapa tidak yang lainnya? Ya mungkin kita kan peluang kalau di sini kan kebetulan mungkin tersedianya lahan pakan hijauan ya. Kayak di sawah-sawah juga kebetulan dekat, terus kebetulan kita juga nanam di pakan hijauan. Oh, berarti ketersediaan pangannya ya, pakannya itu mencukupi dan memungkinkan untuk domba ya. Terus kebetulan domba dari segi pemeliharaan juga lebih ringan lah, lebih enak untuk dipelihara dibanding dengan kambing maupun sapi gitu ya. Nah, sampai dari tahun 2019 sampai sekarang ini sudah populasinya berapa ekor ini? Kalau ini paling kurang lebih sekitar 50-an lah. Kemarin kebetulan sih ada 70 lebih. Cuma kemarin ya ada kebetulan. Oh, ya. 70 ya, kapasitas kandangnya 70 berarti ya? Kapasitasnya 70 ekor. Saat ini 50-an lah kurang lebih ya, 50 ekor. Nah, domba yang dipelihara ini jenisnya apa Mas? Ini kalau untuk jenis, kalau orang Purbalingga bilang ya domer. Terus kalau kebanyakan ini kan dari apa? Darah berbes. Namanya aslinya domba saku. Oh, domba Saku dari turunan saku. Nah, kalau terkenalnya di sini kan domer, jenisnya domer. Domer ya. Semuanya ini ya, domer atau ada yang jenis yang lain? Ya mayoritas kebanyakan domer semua. Lokal nggak? Lokalnya ada lah 1-2 lah. Oh, lokal ada ya. Jangan lebih fokus ke apa? Penggemukan atau ke peranakan atau breeding? Nah, Pembibitan. kalau saya ya ada yang untuk breeding, Ya. ada yang untuk penggemukan. Nah, kalau untuk istilah bahasanya itu saya ibarat bengkel lah, beli geringan. Oh, beli iya, yang iya. beli yang kurus nanti setelah gemuk bisa Dipelihara, dijual. iya. Apa syukur bisa sampai ke beranak, jadi untuk nambah populasi. Oh, gitu ya. Iya, iya, iya. Berarti beli yang Kurus, minus kayak ya, gitu lah ya, minus. bakalannya itu ya. Kemudian dipelihara, digemukkan, suruh sampai Beranak. ya. Oh, gitu. Nah, terus ini selama memelihara domba ini, apa yang paling berkesan ini jenengan? Ya kalau paling berkesan sih
ketika kita mencoba dari yang minus atau yang terus berhasil menjadi gemuk, apalagi sampai ke jenjang apa untuk beranak. Beranak, ya. Nah itu kan otomatis ada rasa Puas, apa ya, ya. puas di hati, terus untuk menambah semangat kita lah kalau kita bahwa oh ketika kita merawat hewan peliharaan dengan sepenuh hati, Ya. ya mungkin hasilnya tidak akan mengecewakan. Oh, ya. Terus sebenarnya yang paling berat apa dari peternak domba ini yang paling berat? Sebetulnya kalau yang paling berat itu ketika saya kan konsepnya ini mas, kalau pakan kan ngarit di sawah lah, yang ngarit bawahnya. Nah ketika lagi pas belum punya pakan kok kebetulan hujannya kasih gitu yang berat. Kalau di daerah sini misalkan musim kemarau tetap masih ada pakan hijauan. Oh masih di Masih, sini ya. kan sumber mata airnya juga melimpah. Oh gitu ya. Nah terus misalkan untuk kesehatannya ini, jangan gimana cara mengatasi misalkan yang sakit atau apa? Sementara ini kalau untuk kesehatan ya kita anu sendiri mas, kadang pakai ya jamu-jamu dari tradisional lah seperti itu. Kebetulan saya punya nanam itu ada temulawak, terus ya jahe lah gitu untuk jamu-jamu ini. Jadi kalau untuk ya ada lah yang dari pabrikan seperti kayak vitamin juga kadang dikasih. Nah kita lanjutkan ini mas. Ya. Sekarang tentang pakannya ini, manajemennya bagaimana manajemen pakannya? Apakah dijual terus atau dicampur dengan bahan-bahan lain atau mungkin konsentrat? Kalau sementara ini saya pakai kulit budin. Singkong. Ya kulit singkong, Kulit singkong, terus dicampur pakai ampas tahu itu untuk caranya untuk apa istilah untuk komburan lah. Oh untuk komburannya Nah, itu. nanti setelah makan itu Baik Pak Kawan, kita lanjutkan. Sekarang untuk pemberian pakannya ini, manajemen pemberian pakannya yang diterapkan oleh jenengan itu bagaimana? yang diterapkannya pemberian pakan 2 kali sehari. 2 kali sehari. Ya. Ya. Terus kasih makannya pagi sama sore hari. Pagi jam berapa? Pagi sekitar jam 7 lah. Jam 7. Terus sore ya jam 4 jam. Jam 4 sampai 5. Nah, terus pakannya apa saja? Pakannya pakai kulit singkong Kulit singkong. sama ampas tahu untuk campurannya itu. Ya. Terus nanti setelah itu dikasih dulu, setelah habis beberapa ya 1 jam lah, 1 jam habis baru dikasih hijauan. Oh gitu. Dan itu pagi dengan sore juga sama ya? Seperti itu. Sama, kalau saya sama. Ya, komborannya dulu baru Iya. hijauannya. Ya. Untuk jumlahnya gimana? Ditimbang atau gimana itu? Kalau saya nggak pernah nimbang lah ya, kira-kira lah kalau kita kan kebetulan tiap hari merawat Hafal ya? insya Allah hafal lah dengan pakan. Terus kasih minumnya Paling sore. oh sekali malah Iya. sore hari ya. Kalau untuk minumnya saya kasih itu air kedelai. Oh iya Jadi iya. kita Itu rebusan yang tempe itu ya? bukan, kalau saya malah beli kedelainya. Iya. Kedelainya saya rebus, Iya. terus saya blender. Saya Oh. blender baru dikasih air nanti buat minuman. Minumannya. Oh ya bergizi ya, berprotein ya. Ya namanya kepengen gemuk. Iya. Ini jenengan di Desa Candi Wulan ini ya. PPL-nya nih, jenengan kenal nggak dengan PPL di sini? Kalau PPL-nya kebetulan yang sering kemari sih Pak Ali. Pak Ali ya. Ya. Jenengan bagaimana ini? Apa kehadiran PPL, keberadaan PPL di sini membantu atau bagaimana? Ya alhamdulillah yang membantu. Juga sering kasih support. Terus kadang juga kalau ada apa juga kita sering konsultasi. Oh gitu ya. Dan PPL-nya itu juga sering datang ke sini ya. Alhamdulillah sering. Untuk berdiskusi Iya. gitu ya. Baik, Pak. Nah ini kita sampai ke yang kejuaraan ini. Berapa kali itu domba ini jenengan ikut kontes ternak? Kalau itu saya yang kebetulan yang sering ikut kontes itu pacaknya itu domba itu udah
tahun 2021 pernah juara 1 di Brebes. Brebes juara 1. Terus tahun 2021 juga 2022 awal itu juara 2 di Temanggung di Pelilir. Nah kemarin tahun 2023 ini juara 2 lagi di Banyumas. itu yang jantan. Kalau yang betinan saya punya kebetulan yang kemarin ikut lomba kan yang satu calon induk, yang satu indukan, kebetulan juara 2 semua. Alhamdulillah. Dan di Banyumas ikut tiga juara 2 semua. Luar biasa. Nanti akan kita lihat pialanya dan sekaligus juga kita lihat dombanya, penampilannya seperti apa. Mungkin itu dulu Pak Kawal, terima kasih sekali udah mau berbincang-bincang dengan kami Sambang Tani TV. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sedulur tani dimanapun berada, bagi petani milenial yang mulai tertarik dengan peternakan, khususnya peternakan domba, bisa nanti konsultasi ke Sambang Tani TV atau bisa langsung ke Bapak Kawal di Desa Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga. Baik, demikian obrolan kita di siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian. Oke. Hitungnya tambah gede loh. Ngeretoknya lebih gede. Legar. Apa itu? Ya? Angel ora. Angel. Wis kita jelasin apa ya Mas? Ini yang tahu pernah jadi juara ya? Iya. Ini Mas yang pernah juara ini. 4 kali kok yang. Jenisnya Domer. Kebetulan saya kasih nama Singa Maruta. oh, beratnya Beratnya kemarin berat terakhir 112 kilo. Itu keadaan malah kurus, pas lagi agak kurus. Oh, iya. Ini Terus? kepengen tak maksimal lagi. Terus satunya lagi yang Yang ini yang betina, ini yang kemarin juara 2 juga. Ini anakan. Ini umur 11 bulan, lahir di sini. Ini kemarin juga juara 2. Ini calon bibit baru 11 bulan. terus satunya lagi Yang satunya lagi ini yang indukan. Ini juga kemarin. Nah, induk bertanduk. oh Ini iya, ada. ini juga domer Ini domer juga. Oh, iya. Ini betina tapi bertanduk. baru Betina bertanduk. baru dipotong ya. Ya baru potong bulu semua ini. Habis lomba kemarin potong bulu. Oke. Boleh tuh. Terima kasih atas waktunya. Ini kebetulan Pak Awal sudah kenal dengan saya sekitar tahun 2012. Pada saat itu almarhum Pak Bagio, kakeknya Bupati Purbalingga, kebetulan senang kambing PE. Jadi kita salah satu yang memelihara pada saat itu adalah Pak Awal. Nah, dan berjalannya waktu Pak Awal itu tertarik dengan Dumer, budidaya Dumer. Akhirnya kita sering ngobrol-ngobrol. Alhamdulillah Pak Awal sudah tahun 2019 bisa terrealisasi. Alhamdulillah, dan pada saat itu juga targetnya dia harus punya maskot, dan alhamdulillah kebetulan sudah bisa terrealisasi. Dan alhamdulillah ini pernah beberapa kali event, dan kita juga secara pemasaran dan secara keilmuan mencoba untuk saling kayak pemasaran, kita mencoba untuk ikut memasarkan. Kalau ada yang mungkin tanya tentang Sediri Bandung pun kita arahkan ke sini, karena
beliau itu juga sudah mempraktekkan pakan fermentasi, juga sudah melaksanakan bahwa yang namanya memelihara kambing atau ternak kan harus tersedia HMT. Jadi kita dulu sama Pak Awal juga sudah mencoba untuk mempersiapkan itu, termasuk untuk membudidayakan tanaman-tanaman rumput yang unggul ya Pak Awal ya. Kita punya red nabir, pakcong dan sebagainya. Termasuknya kita juga mencari pakan alternatif yang murah yang bisa mensupport secara pengemukan. Dan alhamdulillah ini Pak Awal termasuk kategorinya orang yang berhasil lah menurut saya. Jadi bahasanya nggak kadang-kadang kan ada masalah orang terus mundur. Nah ini kemarin Pak Awal sudah membantu dandani orang intas berapa puluh juta ya Pak, 70-an gagal. Nah itu termasuknya di itu sama Pak Awal. Oke. Ya kita sering ngobrol-ngobrol lah untuk bertukar pengalaman atau konsultasi.